Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 26 Juli 2022 merupakan peringatan wajib Santo Yoakim dan Santa Ana, orang tua Santa Perawan Maria. Bacaan dibawakan oleh M.A. Nini Intri, Mazmur dilantunkan oleh Skolastika Titi, dan renungan ditulis oleh Cecilia Ambar. Selamat menekuni sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau memberikan kepada kami firman-Mu. Firman-Mu telah menjadi manusia dan kini menjadi bentuk kehadiran-Mu di tengah kami. Utuslah Roh Kudus yang Kau janjikan sebagai penghibur, yang mengajarkan kami makna firman-Mu itu. Kiranya inspirasinya membantu kami memahami firman yang telah ditulis dengan inspirasi ilahi. Jadikan pula kami melalui hembusan roh-Nya, tanah-tanah yang subur bagi pertumbuhan firman-Mu, hingga menghasilkan buah berkelimpahan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kitab Putra Sirah, bab 44, ayat 1, dilanjutkan ayat 10 sampai dengan ayat 15. Kami hendak memuji orang-orang termasyur, para leluhur kita, menurut urut-urutannya. Mereka adalah orang-orang kesayangan yang kebajikannya tidak sampai terlupa. Semua itu tetap disimpan oleh keturunannya sebagai warisan baik yang berasal dari mereka. Keturunannya tetap setia kepada perjanjian-perjanjian, dan anak-anak mereka pun demikian pula keadaannya. Keturunan mereka akan lestari untuk selama-lamanya, dan kemuliaannya tidak akan dihapus. Dengan tenteram, jenazah mereka dimakamkan, dan nama mereka hidup terus turun-temurun. Kebijaksanaan mereka diceritakan oleh bangsa-bangsa, dan para jemaah mewartakan pujian mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Demi kemuliaan nama-Mu, bebaskanlah kami, ya Tuhan. Tuhan telah menyatakan sumpah setia kepada Daud. Ia tidak akan memungkirinya. Seorang anak kandungmu akan kududukan di atas tahtamu. Demi kemuliaan nama-Mu, bebaskanlah kami, ya Tuhan. Sebab Tuhan telah memilih Sion dan mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Inilah tempat peristirahatanku untuk selama-lamanya. Di sini aku hendak diam, sebab aku mengingininya. Demi kemuliaan
aku akan menumbuhkan sebuah tanduk bagi Daud dan menyediakan pelita bagi orang yang kuurapi. Musuh-musuhnya akan kutudungi pakaian keajaiban, tetapi ia sendiri akan mengenakan mahkota yang semarak. Demi kemuliaan namamu, bebaskanlah kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mereka menantikan penghiburan bagi Israel, dan Roh Kudus ada di atasnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius bab 13 ayat 16 sampai dengan ayat 17. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Berbahagialah matamu karena telah melihat. Berbahagialah telingamu karena telah mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Demikianlah sabda Tuhan. Bagaimana kita melihat dan mendengarkan kebenaran? Renungan dibawakan oleh Sirila Cahyoyanti. Beberapa hari yang lalu, seorang sahabat bercerita kepadaku dalam suatu percakapan tentang masalah harta warisan. Seorang saudaranya menyatakan bahwa ayahnya adalah anak tidak sah dan dengan demikian tidak berhak atas warisan kakek nenek mereka. Hati teman ini sangat panas karena ayahnya disebut sebagai anak tidak sah. Dengan geram dia mencari fakta untuk membuktikan kebenaran status ayahnya. Tentu saja ini sangat sulit karena ayahnya sudah lama meninggal, apalagi untuk menemukan dokumen terkait kakek neneknya yang sudah meninggal berpuluh-puluh tahun yang lalu. Kebenaran yang ia cari tersandung kendala sulitnya menemukan dokumen-dokumen pendukung. Kegelapan hati akibat kemarahan karena status sosial dan nama baiknya tercoreng telah membutakan matanya. Relasi dengan saudara yang semula baik-baik saja kini menjadi hancur. Berbagai pikiran negatif mulai memenuhi kepalanya. Akal sehatnya terhalang oleh prasangka-prasangka buruk. Lebih parah lagi, kasih persaudaraan menguap begitu saja. Entah sampai kapan bisa pulih kembali.
Segala didikan dan ajaran kebaikan yang telah diperoleh dari sang ayah sudah tidak terlalu diperhatikan lagi demi mencari kebenaran status keluarga untuk mengembalikan nama baik. Ibu, bapak, rekan muda, serta rekan seperjalanan yang terkasih, hari ini Yesus berkata kepada para murid-Nya, "Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar." Matius 13 ayat 16. Mata para murid terberkati karena mereka telah sepenuhnya memberikan diri kepada Yesus. Jika hari ini kita telah sepenuhnya berkomitmen kepada Kristus sebagaimana para murid, maka terberkatilah kita karena seharusnya mata kita sekarang bisa melihat Sang Yesus, kebenaran sejati. Dia menyebut murid-muridnya berbahagia karena kepada mereka disingkapkan rahasia kerajaan surga. Saat menerima Kristus, kita menjadi murid-Nya dan menanggalkan segala hal yang menghalangi pandangan rohani kita. Kita masuk dalam golongan orang-orang yang berbahagia. Kepada kita dianugerahkan keselamatan yang beratus-ratus tahun telah diselidiki, diteliti, dan ingin diketahui oleh nabi-nabi, orang benar, dan para malaikat. Firman tersebut pertama kali disampaikan kepada bangsa Israel oleh Nabi Yesaya dalam Yesaya 6 ayat 10. Ia dikirim untuk mengabarkan Injil kepada bangsa Israel. Yesaya diperintahkan untuk pergi dan mengeraskan hati bangsa ini. Bagaimana cara ia melakukannya? Bagaimana pula cara Yesaya mematuhi perintah Allah? Jawabannya sederhana. Yesaya pergi dan mengabarkan kebenaran. Terang akan memberi kita penglihatan, tetapi bisa juga membutakan. Terang telah membutakan mata Paulus sebelum ia memperoleh penglihatan yang benar. Jadi, bukan hanya kegelapan yang membutakan, terang pun dapat membutakan. Dan memang demikian, Allah mengirim Yesaya untuk membuat hati bangsa tersebut mengeras atas kebenaran yang disampaikannya. Lalu, mengapa Tuhan harus mengulurkan tangannya kepada bangsa yang tegar tengkuk? Ia tidak ingin mereka binasa. Sebenarnya, tidak akan ada yang binasa kecuali mereka yang menampik tangan Yesus yang berlubang paku. Kebenaran dari Allah akan menimbulkan satu dari dua dampak ini dalam kehidupan seseorang. Kebenaran itu akan membuka atau menutup mata kita. Ia akan membuka atau menutup telinga kita. Kebenaran itu jika diterima dengan baik akan menghidupkan. Tetapi sebaliknya jika tidak diterima, pada akhirnya akan mematikan. Ringkasnya, kita dapat mengatakan bahwa cara kita merespon kebenaranlah yang menentukan keselamatan kita sendiri. Pada saat kebenaran dinyatakan, beberapa orang akan menutup telinga, tetapi beberapa yang lain akan membuka telinga hati mereka. Kita tahu betapa sulitnya menelan kebenaran, dan itulah sebabnya mengapa banyak orang yang menolak kebenaran. Ada pepatah bahwa apa yang baik dan yang benar itu sangat sulit diterima oleh telinga, seperti obat yang memiliki rasa pahit. Apapun akibatnya, kita harus terus mencintai kebenaran sampai akhir hayat kita. Sebab Allah tidak menghendaki seorang pun binasa. Marilah kita berdoa.
Ya Allah, sumber kebenaran yang sejati, persatukanlah kami dengan Dikau dalam cinta kasih yang kekal. Bimbing kami untuk segala hal yang kami baca dan dengar, agar kebenaran yang berasal darimu-lah yang mengarahkan langkah hidup kami. Sebab pada Dikaulah terdapat segala-galanya yang kami cita-citakan dan kami inginkan. Demi Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.